Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bilbos TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah di kesempatan pada hari ini kita melanjutkan kembali kajian fikih dari kitab Fathul Qorib yang merupakan syarah dari matan Ghoya wa Taqrib atau yang dikenal dengan matan Abu Suja. Baik, kita akan membaca kitabnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumi fid darain. Amin. Warabi'u mashu ba'di ra'si min dzakarin aw unsa aw khunsa aw mashu ba'di sya'ri fi haddi ra'si wa la tata'ayyanu al-yaddu lil mashi bal yajuzu bi hirqatin wa ghairiha walau ghasala ra'sahu badala mashiha jaza walau wada'a yadahu al-mablulah walam yuharrikha jaza. Taib. Untuk rukun wudu yang selanjutnya, yaitu rukun wudu yang keempat, mashu ba'di ra'si, yaitu mengusap sebagian kepala. Musannif menjelaskan min dzakarin au unsa au khunsa. Mengusap sebagian kepala berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan maupun khunsa. Sebagaimana sudah kita jelaskan kemarin, khunsa adalah seseorang yang memiliki kelamin ganda. Au mashu ba'di sya'ri fi haddi ra'si, atau mashu mengusap fi ba'di sya'ri, sebagian rambut atau sebagian rambut yang tumbuh di fi haddi ra'si, di area kepala. Jadi yang diusap jika dia memiliki rambut atau area kepala tertutupi rambut, yaitu dengan mengusap rambut yang tumbuh di area kepala. Jika tidak ada rambutnya, maka yang diusap kepalanya. Wala tata'ayyanul yaddu lil mashi. Adapun dalam mengusapnya, maka tidak diwajibkan atau tidak disyaratkan harus menggunakan tangan. Bal yajuzu bi hirqatin. Namun boleh mengusapnya dengan hirqah, dengan lap atau dengan kain. Au ghairiha, atau benda lain yang semisal dengan hal tersebut. Maka dalam mengusapnya boleh langsung dengan tangan, ya, boleh juga dengan perantara misal kain atau misal tisu atau misal benda-benda lain yang semisal yang dibasahi kemudian untuk mengusap kepala kita. Walau ghassala ra'sahu badalan mashiha, seandainya dia tidak mengusap namun membasuh. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, berbeda mengusap dengan membasuh. Jika mengusap, dia tidak mensyaratkan mendatangkan air di bagian anggota badan yang akan dibasuh atau diusap. Tapi kalau membasuh, al-ghuslu, maka dia wajib mendatangkan air. Maka boleh dalam rukun mengusap kepala atau mengusap rambut yang tumbuh di area kepala, itu yang menjadi rukunnya adalah mengusap. Adapun ketika dia mau membasuh dengan mendatangkan air, maka dibolehkan. Jaza, maka hal itu dibolehkan. Walau wada'a yadahul mablulah. Kemudian selanjutnya, seandainya wada'a yadahul mablulah, kalau dia hanya meletakkan tangannya yang basah, walam yuharrikha, dan tidak menggerak-gerakan. Biasanya kalau kita mengusap itu kan digerakkan. Misal kita dengan mengusap kepala, nah biasanya umumnya digerakkan, umumnya ya. Tapi seandainya dia mengusapkan tangan yang basah ke kepala kita tanpa walam yuharrikha, tanpa menggerakkannya, cukup disentuh saja, sekali saja, maka hal tersebut juga diperbolehkan jaza. Maka hal tersebut diperbolehkan dalam terpenuhinya rukun wudu dan sudah sah. Jadi yang menjadi rukun di sini yaitu mengusap sebagian rambut kepala, sehingga tidak harus semuanya. Adapun semuanya itu untuk kesempurnaan, nanti masuknya ke sunnah. Dengan cukup mengusap sebagian rambut kepala, baik depan atau yang berada di samping, belakang, atau yang dia tumbuh di area kepala, maka itu sudah sah wudu di area kepalanya. Al-khamis, kemudian rukun yang kelima, al-ghuslu rijlaini ilal ka'baini, membasuh kedua kakinya ila ka'baini, sampai ke mata kaki.
In lam yakun mutawaddi'u labisan lil khuffaini, dengan syarat orang yang wudu dengan membasuh kakinya itu bukan orang yang labisan lil khuffaini, bukan orang yang sedang dalam keadaan memakai sepatu. Karena nanti akan kita jelaskan di bab-bab selanjutnya, itu ada bab yang membahas tentang mashu khuffaini, mengusap dua sepatu, yaitu untuk orang-orang yang dia sedang dalam keadaan menghajatkan menggunakan sepatu dan tidak ingin melepasnya. Itu nanti ada hukum tersendiri yang akan membahas secara detail berkenaan dengan wudhu tanpa melepas sepatu. Nah, kasus ini atau yang dijelaskan oleh musannif dalam keterangan ini yaitu dalam keadaan orang yang tidak sedang memakai sepatu. Kalau dia sedang memakai sepatu atau dia sudah diniatkan akan memakai sepatu dalam thaharah berikutnya, setelah melalui syarat-syarat khuf, syarat-syarat memakai sepatu, dibolehkannya memakai sepatu ketika wudhu, maka dia tidak perlu membasuh kakinya, cukup dengan mengusap khufnya. Nah, kondisi yang disebutkan oleh musannif dalam rukun wudhu yang secara asli ini atau asalnya itu dengan membasuh kaki sampai mata kaki berlaku untuk orang yang sedang tidak dalam keadaan mengenakan khuf. Fa in kana labisahuma wajaba alaihi mashul khuffain. Maka kalau dia dalam keadaan orang yang sedang menggunakan sepatu dan tidak ingin atau sudah punya niat sebelumnya untuk tidak melepas sepatunya, maka cukup dengan mashu ala khuffaini, mengusap kedua sepatunya saja, tidak perlu ya membukanya. Au ghuslu rijlaini, dan boleh juga dia melepas. Jadi kalau dia dalam keadaan sedang memakai sepatu atau niat menggunakan sepatu, maka ada dua pilihan. Dia mau mengusap sepatunya, kalau tidak mau mengusap sepatunya, maka dilepas sepatunya, dia menyempurnakan wudhunya dengan mencuci kakinya. Wa yajibu ghuslu ma 'alaihima min sya'ri wa sil'atin au usbu'i zaidatin kama sabaqa fil yadaini. Dan wajib pula bagi orang yang berwudu untuk membasuh apa-apa yang ada di area kaki sampai mata kaki. Min sya'rin, dari bulu-bulu kaki, wasil'atin, dari daging-daging, bisul dan hal-hal yang tumbuh di area kaki, kutil dan sebagainya. Wa usbu'i za'idatin, dan juga jari tambahan. Jika misal ada orang yang jari kakinya ada tambahannya, misal jempolnya 2 sehingga 11 jarinya, maka jari yang tambahannya tadi yang tidak pada umumnya orang seperti itu, maka harus dibasuh juga sampai terkena air. Kama sabaqa fil yadaini, sebagaimana pembahasan ini juga sama ketika di pembahasan rukun membasuh tangan. Maka apa-apa yang ada di area kaki sampai mata kaki itu wajib dibasuh. Apapun itu bendanya yang memang ya ada melekat di area tersebut. Baik tadi rambut yang ada di situ, kemudian misal ada daging-daging tambahan, kutil, bisul dan sebagainya, atau ada jari tambahan, maka itu wajib untuk dibasuh, dikenakan air. Wasadisu, kemudian rukun yang terakhir, rukun yang keenam, at-tertib, yaitu tertib. Tertib artinya berurutan. Antara satu rukun dengan rukun yang lain tidak terbalik. Dia tertib sesuai urutannya. Fil wudu, dalam pelaksanaan wudu tersebut. Alama, atas apa-apa, ay alal wajhil ladzi, yaitu atas urutan dzakarnahu yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu awal muka dulu, kemudian setelah muka ke tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala atau rambut yang tumbuh di area kepala, kemudian baru kaki. Fi addil furud, yaitu yang sudah kita sebutkan dari macam-macam rukun wudhu yang sudah disebutkan tadi. Falau nasiya tertib, seandainya dia lupa tidak berurutan, lam yakfi, maka wudhunya tidak sah atau tidak cukup. Misal seseorang wudhunya lupa, seharusnya muka dulu baru tangan, maka dia memulai dengan tangan dulu. Ya, kemudian mukanya belum, maka tidak mencukupi
urutan wudhunya, maka dia harus mengulang dari muka dulu. Misal dia tangan dulu, kemudian baru muka. Nah, maka yang tangan pertama tadi setelah muka, tangan itu tidak dihitung. Yang dihitung baru muka, itu dianggap yang pertama, setelah itu tangan lagi. Nah, maka kalau terjadi tingkatan atau tertib tidak terpenuhi, tertukar urutannya, maka tidak cukup. Maka dilihat kalau misal muka dulu sudah benar, kemudian tangan sudah benar, misal kepalanya lupa, langsung kaki, maka yang kaki tadi belum dihitung. Kembali lagi ke mashu ra'si, baru ke kaki. Disempurnakan sesuai urutannya. Walau huslu arba'atu a'dha'ihi, seandainya dia mencuci 4 anggota badan, ya, daf'atan wahidatan, secara satu basuhan. Ya, misal orang satu, ya seharusnya dia tertib itu berurutan. Muka dulu, tangan, kemudian mengusap rambut, kemudian baru kaki. Nah, ini kasusnya seseorang yang dia membasuh dalam satu basuhan. Misal orang yang berwudu langsung mukanya siap disiram, orang lain bantu siap tangannya, orang lain lagi siap mengusap rambutnya, yang satu siap membasuh kakinya. Jadi dalam satu waktu, ya dia melaksanakan 4 basuhan di 4 anggota wajib wudu. Bagaimana keadaannya seperti ini? Biidnihi, dengan ketika dia sakit, artinya dia mengizinkan hal tersebut, orang lain membantunya dalam satu keadaan. Irtifa'ul hadasu wajhahu faqat, maka orang yang dalam keadaan tersebut 1 kali basuhan untuk 4 anggota badan sekaligus, maka irtifa'ul hadasu wajhahu faqat, maka yang dihitung baru mukanya saja. Yang dihitung baru mukanya saja. Karena apa? Harus tertib. Tertib itu urutan, muka, baru ke tangan, baru ke kepala, baru ke kaki. Kalau 1 kali semua 4 anggota itu dilakukan dalam 1 kali, maka baru dihitung yang di muka. Baru mengangkat hadas yang berada di mukanya saja. Maka setelah itu dia harus melanjutkan ke tangan, ke kepala, kemudian ke kaki. Itulah rukun-rukun wudhu yang hendaknya setiap muslim harus memahami dan mengerti 4 rukun ini, yang ditambah 2, rukun qalbiyah niat dan rukun maknawiyah tertib, ada 6 semuanya, yang fi'liyah ada 4. Maka harus mengerti dan memahami serta hati-hati dan perhatian ketika sedang melaksanakan rukun ini. Karena sebagian saja yang wajib dibasuh atau yang wajib dimasah, diusap, itu terlewat, maka bisa tidak sah pengangkatan hadas di anggota badan tersebut. Kalau tidak diulang, maka bisa tidak sah wudhunya. Kalau tidak diulang wudhunya, maka bisa tidak sah sholat yang kita kerjakan. Maka ini pentingnya wudhu. Wudhu adalah kunci daripada ibadah sholat. Syarat sah dari ibadah sholat. Sehingga syarat ini harus dipenuhi dengan menyempurnakan wudhu, sehingga wudhu kita sah, kita yakin tidak dalam keadaan sedang berhadas. Karena sahnya wudhu akan mengangkat hadas kecil yang ada pada diri kita. Keadaan kita yang berhadas, terangkat hadasnya dengan kita wudhu, dan kita boleh melaksanakan sholat atau bisa sah sholat kita. Sebaliknya, kalau keadaan kita sedang hadas kecil, wudhu kita tidak terpenuhi rukun-rukunnya, tidak bisa mengangkat hadas kecilnya atau tidak sah wudhunya, maka sholat kita bisa terancam tidak sah. Karena kita sholat tidak dalam keadaan toharoh atau masih dalam keadaan hadas kecil, karena wudhu yang kita kerjakan tidak memenuhi syarat sahnya, sehingga wudhu yang kita kerjakan tidak mengangkat hadas kecil yang ada pada diri kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.